Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Iya, kali ini kita bakal belajar secara dua arah, tapi sebenarnya ini satu arah, paham nggak? Jadi kita nggak bisa saling tanya jawab dulu karena kakak masuk nih hari ini. Jadi kalian belajar lewat video ya. Nanti ya semoga kalian bisa tetap semangat dan terus memperhatikan. Oke. Kemarin kita belajar mengenai pertolongan pertama. Hari ini kita belajar mengenai ayo siaga bencana. Ayo siaga bencana. Nah, di yang pertama adalah kita harus mengenal apa itu bencana. Bencana itu adalah ya kejadian luar biasa yang dapat menimbulkan kerugian baik harta, benda maupun jiwa. Lalu di bencana kita juga mengenal yang namanya siklus bencana. Jadi ada sebuah fase-fase di saat bencana, misalkan di saat kita banjir, jadi ada fase sebelum banjir kita harus ngapain, saat terjadi bencana banjir kita harus ngapain, dan setelah selesai bencana banjir apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ ada 3 fase. Yang pertama adalah kesiapsiagaan ya. Kesiapsiagaan itu yang harus kita lakukan adalah namanya mitigasi bencana. Oke. Jadi hal yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana, atau biasa kita sebut dengan mitigasi bencana. Setelah sebelum bencana atau namanya kesiapsiagaan bencana, atau biasa disebut juga dengan mitigasi bencana. Nah, saat terjadi bencana atau yang biasa kita lakukan adalah memberikan bantuan ya. Jadi saat terjadi bencana namanya adalah bantuan. Nah, setelah selesai bencana yang kita lakukan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Maksudnya adalah ya rehabilitasi itu kita memberikan namanya menyemangati orang yang telah kehilangan harta benda, atau mengenai kejiwaan dia yang sedang down atau menurun ya. Mungkin karena ya maaf kehilangan keluarganya, sanak saudara, harta bendanya. Lalu di pasca bencana itu kita juga mengenal rekonstruksi. Rekonstruksi itu ya bisa dibilang kita membuat kembali benda-benda atau fisik-fisik yang telah hancur, seperti jalan yang telah hancur, rumah yang telah hancur, kita bangun kembali. Nah, jadi paham ya, saat bencana itu ada 3 fase. Sebelum bencana atau namanya kesiapsiagaan bencana, atau mitigasi bencana, yaitu hal yang kita lakukan sebelum terjadi bencana. Misalkan kita belajar mengenai ayo siaga bencana, kita paham mengenai pertolongan pertama, atau kita juga telah menyiapkan tas bencana, yaitu tas yang berisi dokumen-dokumen penting, bahan atau alat makanan, yaitu ataupun nomor-nomor penting yang kita punya itu disebut kesiapsiagaan bencana atau mitigasi bencana di fase sebelum bencana. Oke, paham ya? Nah, kalau saat bencana ya tadi bantuan apa aja yang kalian harus berikan itu, mulai dari pertolongan pertamanya kah, mulai dari membuat tendanya kah, memberikan bantuan makanan, ya itu saat terjadi bencana ya. Oke, langsung kita ke contoh saja ya, gempa bumi, bencana gempa bumi. Jenis gempa bumi itu kita harus paham juga nih, ada 3. Yang pertama tektonik, vulkanik, induksi. Kalau tektonik itu yang disebabkan oleh pergeseran lempeng ya. Jadi pergeseran lempeng barat dan lempeng timur, jadi ya terjadinya gempa bumi itu. Nah, kalau tektonik, vulkanik itu ya karena aktivitas gunung berapi tuh, jadi menyebabkan gempa bumi. Kalau induksi itu akibat benda keras yang jatuh, misalkan ada batu besar yang jatuh kayak gitu, jadi yang rasa gempa gitu. Nah, kesiapsiagaannya ancaman gempa itu yang pertama adalah kesiapsiagaan atau fase sebelumnya itu kenali daerahmu. Kita harus tahu nih daerah kita, rumah sakit terdekat mana, jalur evakuasinya bagaimana, kayak gitu.
Yang kedua, ketika masuk gedung atau perhatikan cara-cara keluar jika terjadi gempa. Jadi kita paham nih ketika kita masuk ke dalam misalkan sekolah ya, kita tahu nih cara keluar dari sekolah itu kita mungkin lewat kantin dulu kah, baru ke lapangan. Itu kita harus tahu titik amannya ya. Kita harus tahu nih gedung yang kita masuk itu keluarnya bagaimana. Yang ketiga, kita harus memperhatikan tempat-tempat berbahaya. Oke? Misalkan tempat-tempat berbahaya itu di gedung-gedung yang tinggi kah, maksudnya di tembok atau di pohon yang mulai goyang, kita harus tahu. Kita harus catat dan simpan nomor penting ya kalian, misalkan 112 untuk segala nomor penting, polisi, ambulan, atau kita harus mencatat nih nomor klinik terdekat bagaimana, atau nomor orang tua lah yang pasti kita paham. Yang ketiga, saat terjadi gempa kita harus matikan keran air, kompor, dan alat listrik itu harus mati biar tidak terjadinya kebakaran ataupun hal-hal yang lebih berbahaya lagi. Nah, yang dilakukan saat terjadi gempa, yang pertama itu ya kita harus menyelamatkan diri ya, dengan cara kita melindungi kepala kalian, hindari tempat berbahaya seperti di samping lemari kah, di samping papan tulis kah, atau di samping gedung-gedung yang tinggi atau tiang listrik, kita hindari. Lalu segera menuju tempat aman. Oke? Dan jangan panik pokoknya. Jadi kalau kalian itu yang penting jangan panik supaya nggak ada yang dorong-dorongan atau bahkan terinjak gitu. Nah, lalu kita ke nextnya adalah banjir. Penyebab banjir pasti ya karena pendangkalan sungai, karena penanganan yang buruk, mungkin kita sering buang sampah sembarangan, atau kita banyak bangunan-bangunan yang ada di daerah pinggir kali itu yang membuat makin sempit, rusaknya bendungan bisa jadi, atau saluran air, berkurangnya resapan air karena dibangunnya gedung-gedung tinggi, badai bisa jadi karena badai dan gelombang pasang ya, dan gempa juga, gempa yang menimbulkan tsunami jadi menyebabkan banjir. Lalu banjir atau tsunami tadi kesiapsiagaannya ngapain sih? Kita harus tahu nih kenali tanda-tanda juga saat banjir ataupun tsunami. Kita harus tahu mungkin tiba-tiba airnya surut kayak gitu. Kita harus tahu, atau ketahui jalur evakuasi ya yang penting. Jadi kita tahu nih jalur evakuasinya itu yang mana. Nah, di sekolah biasanya misalkan karena jauh dari laut mungkin ya, misalkan terjadi tsunami di sekolah, kita harus tahu nih jalur evakuasi atau tempat aman ya. Misalkan tempat aman itu di lapangan atau di mana, kita harus paham. Longsor. Jadi kalau di longsor itu kesiapsiagaannya itu ya kita harus selalu waspada. Kita harus tahu juga nih memetakan daerah rawan longsor. Dan lakukan pencegahan juga sebelum longsor, kayak menanam tumbuh-tumbuhan atau membuat teras ring. Dan biasa juga kenali tanda-tanda longsor, misalkan sudah mulai sering berjatuhan tanah-tanah kecil kayak gitu. Nah, kalau kebakaran, tindakan yang tepat saat terjadi kebakaran itu ya kita harus memahami bangunannya sih. Bangunan ini dia terbuat dari kayu atau tembok gitu, misalkan full kayu kah atau kayak gimana, atau listriknya, instalasi listriknya itu dia berantakan atau enggak itu. Yang kedua, jangan panik selalu. Kalau saat terjadi kebakaran jangan panik, bisa kita hubungi bantuan damkar, ambulan. Dan jika kita juga terjebak ya, kita harus tutup celah pintu atau jendela dengan kain basah supaya tidak masuk asapnya. Dan ketika memang banyak asap ya kita harus merangkak di bawah asap dan bernapasnya pendek-pendek gitu. Ada juga bencana kekeringan. Gimana sih tindakan pencegahannya? Yang pertama itu hemat air, yang kedua perbaiki saluran air yang rusak, yang ketiga jaga kelestarian hutan, dan yang keempat itu menjaga dan melestarikan sumber air tanah. Tuh. Nah, yang terakhir ini tugas buat kalian ya. Maaf terlalu singkat. Pokoknya kalian pelajari jenis-jenis bencana di sekitar kalian ya. Masing-masing satu ya. Bencana di sekitar kalian.
buat rencana pencegahan dan kesiapsiagaannya. Lalu beritahu, pokoknya nanti kita bakal ngebahas lagi tentang bahaya atau bencana apa sih yang mengancam dan tindakannya itu bagaimana. Nah, tuh paham ya. Jadi pahami jenis-jenis bencana di sekitar kalian, buat rencana pencegahannya dan kesiapsiagaannya itu bagaimana supaya tidak terjadi bencana. Dan nanti kita bahas bagaimana ketika terjadinya bencana cara kita nih untuk mengatasinya ya. Jadi nanti kalian